Oke, kemudian manfaat selanjutnya dengan adanya pemasangan kapasitor bank yaitu dapat meningkatkan power factor pada sistem, di mana kapasitor bank secara lokal dapat mensuplai daya reaktif pada sistem sehingga dapat mengurangi kebutuhan daya reaktif yang dihasilkan dari transformator. Oleh karena itu, eh, akan menyebabkan mengurangi biaya listrik bulanan atau cost P-nya jadi lebih bagus. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaian lain dengan tujuan utama yang sama, yaitu membuktikan pengaruh kapasitor bank pada rangkaian. Oke, Oke, di sini ada rangkaian sederhana di mana terdapat beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama yaitu power grid dengan tegangan output sebesar 150 kV. Misalnya dihubungkan dengan kabel dengan spesifikasi kabel panjang kabel 20 km dengan luas penampang kabel 16 mm persegi dengan inti tembaga menggunakan frekuensi 50 Hz. Ya, selanjutnya masuk pada transformator. Di sini terdapat dua kumparan, yaitu ada kumparan primer dan kumparan sekunder, di mana kumparan primernya sebesar 150 kV dan kumparan sekundernya 20 kV. Jadi transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan input 150 menjadi 20 kV. Transformator ini memiliki kapasitas daya sebesar 40 MVA. Oke, selanjutnya eh, output dari transformator tersebut melalui dua cabang, yaitu cabang pertama melalui kabel 2, di mana kabel 2 ini memiliki panjang 1 kilo dengan diameter 20 dengan luas penampang 25 meter persegi. Nah, di sini terdapat beberapa beban, yaitu beban dinamis dan beban gabungan. Untuk beban dinamisnya menggunakan motor yang masing-masing motor memiliki kapasitas daya 5.000 HP, 5.000 horsepower. Dengan beban gabungannya menggunakan lamp dengan besar 2 MVA. Untuk cabang yang kedua yaitu diturunkan lagi dari 20 kV menjadi 0,38 kV dengan kapasitas transformator sebesar 10 MVA. Jadi kita analogikan ini merupakan JTR, jaringan tegangan rendah, di mana outputnya yaitu 0,38 kV atau 380 volt. Jadi jaringan antar fasanya 380, untuk jaringan fasa ke netralnya yaitu 220, jadi akan terhubung ke rumah-rumah. Nah, di sini kita analogikan sebagai JTM, jaringan tegangan menengah, di mana inputnya 150 kV dari gardu induk. Kita analogikan ini sebagai gardu induk dengan outputnya yaitu menuju gardu distribusi. Oke, jadi untuk motor 2, motor 1 ini merupakan beban dari industri, beban pabrik, yaitu menggunakan 20 kV. Dan untuk beban, misalkan beban residensial atau rumah-rumah menggunakan 380 volt. Jadi menggunakan 380 atau 220 volt antar fasa ke netral. Oke, di sini ada kapasitor bank dengan besar 7 MVA reaktif. Jadi kapasitasnya ini 7 MVA reaktif. Nah, di sini masih dalam keadaan terbuka. Oke, selanjutnya kita coba running. Kondisi pertama tidak ada kapasitor yang terhubung.
Kita jalankan. Nah, di sini ada bus berwarna pink. Nah, di sini marginal, kondisi marginal. Jadi masih aman, tetapi perlu perhatian khusus. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu penggantian kabel atau trafo. Yang kedua yaitu kita tap trafonya. Nah, di sini kita tapping. Kita atur ya, input outputnya. Di sini sudah saya atur. Nah, ketika sudah di tap, tetapi masalah ini belum selesai atau masih belum dapat dikendalikan. Langkah terakhir yaitu dengan adanya pemasangan kapasitor bank. Nah, diharapkan dengan adanya pemasangan kapasitor bank, tidak ada tegangan jatuh atau drop voltage, di mana pada bus kelima ini kita lihat eh, indikasinya yaitu under voltage. Jadi di sini ada drop tegangan di sini pada bus 5. Kita lihat bus 5 di sini di mana tegangan nominalnya yaitu 20 kV, tetapi setelah melewati kabel dan masuk bus kelima menjadi 19,56 kV. Nah, di sini jelas terdapat tegangan jatuh yang diakibatkan oleh kabel yang digunakan, yaitu fade drop-nya ini 0,086 kV. Oke, selanjutnya kita coba sambungkan kapasitor ini dan kita akan lihat apa pengaruhnya pada rangkaian ini. Oke, coba kita sambungkan. Kita running ulang. Nah, di sini setelah switch dihubungkan kembali dengan kapasitor, di sini tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan di mana semua bus dapat berfungsi atau mengindikasikan tegangan normal. Jadi semua dalam keadaan normal. Nah, dengan adanya pemasangan kapasitor bank dengan kapasitas 7 megavolt ampere reaktif, di sini kapasitor bank akan mensuplai, sini ada alirannya, mensuplai daya reaktif ke rangkaian. Jadi otomatis daya reaktif akan yang dihasilkan dari transformator akan berkurang, minus di sini. Sehingga dapat meningkatkan power factor atau cos P, di mana semakin baik cos P atau mendekati 1, otomatis sistem akan lebih efisien, sehingga akan mengurangi biaya operasional sistem. Biaya apa? Biaya listrik. Jadi akan lebih hemat. Di sini untuk tegangannya di sini 150, 100%. Sini nominal 150, 149, ini masih tahap normal. Kita lihat penurunannya berapa persen. Nah, di sini masih 99,31%. Jadi penurunannya sangat kecil sekali. Sini 100%, di sini ada over voltage tapi masih dalam batas aman. Sini juga ada over tapi batas aman, sangat kecil. Sini juga over tapi sangat kecil. Jadi setelah adanya pemasangan kapasitor bank, semua masalah misalnya tadi tegangan jatuh atau eh, daya reaktif atau cos P, power factor yang rendah akan ditingkatkan. Jadi meningkatkan kualitas power factor. Yang lainnya juga dapat mengurangi beban pada trafo, menstabilkan tegangan. Oke, itu saja dari saya. Oke, itu saja dari saya. Eh, Terima kasih sudah memperhatikan. Eh, saya akan tutup apabila ada salah